atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Guys, ini ada kabar gembira di mana Presiden Prabowo Subianto sukses memboyong teman-teman ini jutaan barel ya minyak murah dari Rusia. Wah, kok bisa ya? Pertama saya baca beritanya, ini Pak Prabowo kok nekat berani banget ya. Karena kan kalau misalnya kita beli minyak ke Rusia, kita harus siap-siap kena sanksi dari Eropa dan juga Amerika. Tapi kayaknya ini kata Pak Prabowo, di tengah dunia yang sudah carut marut, yang mending nyebur sekalian ke minyak Rusia. Karena ya minyak Rusia itu salah satu yang paling murah di dunia, teman-teman. Setelah minyak Venezuela dan juga Iran. Kalau misalnya Iran memang kan sekarang aksesnya sedang susah, sedang terjepit oleh Amerika dan juga oleh perang. Nah, kalau misal Venezuela sudah jatuh ke Amerika. Ya satu-satunya tempat buat ngadu ya nyari minyak murah ya Rusia, dan informasinya ini alhamdulillah teman-teman, Rusia juga mengizinkan Indonesia untuk memborong secara kontinu atau ya terus menerus jadi pembeli tetapnya. Ini informasinya kita dapat dari Warta Kota, di mana informasinya menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia memastikan cadangan minyak selama Perang Timur Tengah aman lantaran baru menaikkan kontrak pembelian minyak dari Rusia. Rusia sendiri merupakan negara ketiga terbesar produsen minyak mentah dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun demikian, perdagangan minyak Rusia sempat dihalang-halangi oleh AS dan sekutunya karena hubungan dingin kedua negara tersebut. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, akhirnya AS pun melunak terhadap perdagangan minyak Rusia untuk bisa membantu pasokan dunia lantaran kondisi Timur Tengah yang belum jelas. Oh, jadi gitu, teman-teman. Ya karena kalau misalnya ini Rusia masih tetap di blacklist, ini krisis energi bakal parah. Dan kalau misalnya Cina, teman-teman, kekurangan pasokan energi, berbagai produk-produk murahnya yang saat ini berada di seluruh dunia akan terganggu. Dan efeknya apa? Wah, dominenya sangat luar biasa, teman-teman. Ngeri kalau misalnya Cina, ini pabrik-pabrik Cina itu berhenti beroperasi satu hari saja, itu kerugian bagi seluruh dunia itu bisa berapa ratus triliun. Jadi ya mereka juga bukan orang-orang bodoh ya, itu yang ada di kabinet Trump itu nggak semuanya bodoh, nggak semuanya gila kayak Trump. Jadi mereka juga mikir kalau misalnya ini dibiarkan ya Amerika juga bakal kolaps. Kalau nggak ada Cina, sebenarnya Amerika itu bakal kesulitan, teman-teman. Lihat saja ke Amerika, sama kok kayak di Indonesia, berbagai produk-produknya itu buatan China. Bahkan iPhone yang mungkin teman-teman pakai, coba lihat dulu itu manufakturnya dari mana? Dari China kebanyakan. Nah, oke, teman-teman ya. Duh, maaf ini nyenggol-nyenggol iPhone-nya. Kita langsung saja kita simak informasi terkait deal-deal dan pembelian minyak Pak Prabowo. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya.
Pemerintah Indonesia memastikan cadangan minyak selama Perang Timur Tengah aman lantaran baru menaikkan kontrak pembelian minyak dari Rusia. Rusia sendiri merupakan negara ketiga terbesar produsen minyak mentah dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun demikian, perdagangan minyak Rusia sempat dihalang-halangi oleh Amerika Serikat dan sekutu karena hubungan dingin kedua negara. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, akhirnya AS pun melunak terhadap perdagangan minyak Rusia untuk bisa membantu pasokan dunia lantaran kondisi Timur Tengah yang masih belum jelas. Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 13 April lalu pun langsung bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendapatkan perjanjian pembelian minyak mentah. Hasilnya, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia, kunjungan Prabowo ke Rusia membawa kabar baik bagi ketahanan energi Indonesia. Indonesia dipastikan berhasil mengamankan tambahan cadangan minyak mentah atau crude dan pasokan LPG sebagai hasil diplomasi strategis di Rusia. Kepastian ini diperoleh usai Bahlil melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev di kantor Kementerian Energi Moskow Selasa 14 April. Pertemuan teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin sehari sebelumnya, tepatnya pada Minggu 12 April malam. Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat cadangan energi domestik di tengah ketidakpastian pasokan global dan tingginya volatilitas pasar energi dunia. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas hasil negosiasi yang dinilai sangat menguntungkan bagi kepentingan nasional tersebut. Lalu kenapa Rusia mau menjual minyak ke Indonesia? Sebenarnya tidak semua negara diterima oleh Rusia untuk membeli minyak mentah dari negara tersebut selama Perang Timur Tengah. Putin memanfaatkan perdagangan minyak ini sebagai upaya diplomasi ke negara-negara yang tidak terlalu dekat dengan Rusia. Misal saja Jepang ditolak oleh Rusia saat hendak membeli minyak mentah dari negara beruang merah tersebut. Alasannya ialah karena aturan Federasi Rusia menetapkan syarat bagi siapapun yang hendak membeli minyaknya, yakni tak mengikuti pembatasan harga yang ditetapkan Uni Eropa dan G7. Kriteria negara yang diperbolehkan membeli minyak dari Moskow ialah tak menggunakan skema pembatasan harga yang diberlakukan oleh Uni Eropa, G7, dan Australia pada akhir tahun 2025. Jepang diketahui menjadi negara anggota G7 yang berminat membeli minyak dari Rusia, tapi terikat dengan skema pembatasan harga. Sementara itu, saat Prabowo kunjungi Rusia, Putin memuji hubungan baik Indonesia dan Rusia selama ini. Terlebih Indonesia saat ini bergabung dalam BRICS. BRICS adalah aliansi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia yang baru resmi bergabung di tahun 2025. Indonesia yang masuk sebagai anggota BRICS juga dipuji oleh Putin di hadapan Prabowo. Maka tak heran, dalam pertemuan teknis kunjungan Indonesia, Rusia langsung menghadiri raksasa energi mereka seperti Rosneft, Rushem, Zahrubezhnev, dan Lukoil. Para perusahaan minyak Rusia itu dipersilakan membahas peluang kerjasama konkret yang dapat segera direalisasikan dengan Indonesia. Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa diplomasi ini tidak hanya menyasar volume pasokan, tetapi juga cakupan investasi yang lebih luas. Pemerintah menjajaki skema kerjasama melalui jalur government to government alias G2G maupun business to business alias B2B guna menjamin stabilitas ketersediaan energi jangka panjang. Selain pasokan minyak dan LPG, Bahlil menyebut ada sejumlah isu krusial lainnya yang turut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral tersebut. Topik pembahasan juga menyangkut potensi kerjasama investasi di sektor energi hingga pengembangan infrastruktur seperti kilang minyak. Sementara itu, Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev menyatakan Rusia sebagai mitra strategis Indonesia baik dalam penyediaan migas maupun pengembangan sektor kelistrikan melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Melalui kerjasama panjang ini, Rusia memposisikan diri sebagai mitra potensial yang dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan energi nasional. Atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu
dengan Menteri SDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia dilaporkan berhasil. Namun kalau kita menyimak wawancara Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Bapak Sergei Tolchenov, masih ada 3 kendala utama terkait pembelian minyak Indonesia ke Rusia. Pertama, soal pengapalan atau pengiriman karena banyak perusahaan kapal yang tidak mau bekerja sama dengan Rusia. Yang kedua, masalah pembayaran. Rusia tidak tergabung dalam jaringan pesan keuangan internasional atau SWIFT. Kemudian yang ketiga, masalah harga. Duta Besar menegaskan tidak ada yang namanya harga teman. Tidak ada yang namanya harga diskon. Indonesia akan membeli minyak dari Rusia sesuai dengan harga pasar. Minyak saat ini sulit didapatkan karena masalah Selat Hormuz. Artinya minyak dunia akan terus melambung tinggi dan minyak dari Rusia pun juga mengikuti harga pasar. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada perlakuan khusus? Tidak ada proses yang khusus? Masih ada kendala dan kendala ataupun harga khusus? Padahal Presiden Prabowo Subianto langsung datang ke Rusia, bertemu dengan Presiden Putin yang salah satu alasannya adalah soal pasokan BBM di Indonesia. Kata Menteri SDM Pak Bahlil, stok BBM Indonesia aman sampai akhir tahun dan tidak ada kenaikan harga selamanya. Kata selamanya ini dari Pak Bahlil. Namun setelah kita menyimak pernyataan dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, publik pun bertanya-tanya. Lantas, apa manfaat Presiden langsung datang ke Rusia? Kalau hanya untuk nego, kalau hanya untuk lobby, bukankah Direktur Utama Pertamina atau setingkat Menteri SDM bisa melakukan? Presiden datang ke Rusia pun prosesnya juga masih rumit, harganya juga tidak ada harga teman. Buat apa? Makan-makan di atas meja makan, kemudian berfoto-foto, berjabat tangan. Yang publik tunggu adalah transparansi pemerintah. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya kabar baik itu dari Pak Prabowo. Alhamdulillah, pasokan BBM kita Indonesia itu aman, teman-teman. Sampai akhir tahun sudah dipastikan aman dan selanjutnya juga akan tetap aman. Karena ya Pak Prabowo punya deal-deal ciamik, deal-deal hebat ya. Ini good deal. Indonesia beli minyak langsung ke Rusia tanpa ada maklar-maklar yang selalu saja menggerogoti APBN kita, selalu saja korupsi dengan memarkup harga. Ini saya berharap Indonesia, terlebih ini Pertamina, stoplah. Jangan gunakan cara-cara lama, jangan gunakan para broker-broker, maklar-maklar yang malah memainkan harga. Mending langsung saja ke Rusia, berangkat kayak Pak Prabowo, deal-deal sama perusahaan Rusia, pakai kapal tanker milik Pertamina sendiri, ambil sendiri, nggak usah lah ada perantara-perantara, kita mampu, kita bisa. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Alhamdulillah teman-teman, di saat Singapura informasinya sudah tembus 60.000 teman-teman per liter, Indonesia masih 10.000. Alhamdulillah, kita syukuri lah itu. Ya teman-teman, mudah-mudahan masih terus bisa dijaga stabilitas ekonomi Indonesia, nggak ada ya kenaikan-kenaikan yang drastis, dan mudah-mudahan ini plastik juga nanti bisa ditekan lagi ya Pak Prabowo harganya, karena kan sudah ada cadangan minyak dari Rusia. Ya, terima kasih teman-teman. Ini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.